Malaysia dan Vietnam bikin gempar. Bukan karena prestasi, tapi karena jilat ludah sendiri. Gerald akhirnya panggil para pemain keturunan ini jelang laga Piala AFF U23. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya teman-teman. Tetangga yang dulu suka nyinyir, pada akhirnya juga bakal menelan ludah sendiri jika merasakan dampak positifnya. Dan begitulah Malaysia dan Vietnam sekarang. Setelah matchday Juni yang penuh drama antara keduanya, salah satunya adalah soal naturalisasi Malaysia yang sempat diprotes Vietnam, tapi nggak ada tanggapan dari FIFA. Makanya sekarang jalan yang mulai diambil dari dalam adalah mengikuti. Tapi Malaysia sendiri nggak mau puas begitu saja. Sama halnya dengan Garuda yang terus meningkatkan kekuatan strategis di semua posisi yang dibutuhkan. Lolos ke round 4. Nyatanya membuat kita sadar bahwa persaingan bukan lagi buat persaingan hanya di level ASEAN. Garuda masih butuh pasokan pemain baru, dan itu makin realistis saat Erick Thohir juga sempat memberikan sinyal. Beliau menyebut skuad Garuda memang masih membutuhkan pemain keturunan baru di beberapa posisi. Dan salah satu nama yang sedang dekat dibicarakan adalah Lorin Ulrich, di mana ia menjadi salah satu pemain keturunan yang sedang berkembang pesat. Market value-nya baru-baru ini naik secara signifikan di angka 29,55 miliar rupiah. Selain itu, menurut laporan media Jerman, klub Bundesliga 2 Karlsruher SC dikabarkan tertarik untuk bisa mendapatkan jasa Lorin Ulrich di musim depan. Pihak Karlsruher SC sangat ingin mendapatkan pemain keturunan Indonesia itu berusia 20 tahun. Namun kontrak Lorin Ulrich bersama VfB Stuttgart tercatat sampai ke 2026. Meskipun begitu, hal ini tidak menyerutkan usaha Karlsruher SC demi bisa mendapatkan gelandang kreatif sepertinya. Di VfB Stuttgart sendiri, Lorin bermain di skuad kedua di Bundesliga 2. Namun ia sempat menjalani debutnya bersama skuad utama di Bundesliga melawan Bayer Leverkusen pada tahun ke-2022. Ini membuktikan bahwa kualitasnya diperhitungkan di Jerman. Secara peraturan diketahui masih eligible memperkuat timnas Indonesia. Ulrich memiliki garis keturunan dari Surabaya. Ulrich memiliki darah Indonesia dari pihak ayahnya. Sang kakek disebutkan lahir di Surabaya, Jawa Timur. Selain di sektor serang, lini pertahanan Garuda di tangan Patrick Kluivert juga masih dipertanyakan kekokohannya. Setelah sebelumnya sempat kebobolan 11 gol dari 4 laga, nama bintang IPL, Pascal Struijk, kembali muncul. Bak 25 tahun tersebut adalah salah satu pemain keturunan Indonesia paling menonjol dalam hal level kompetisi dengan jadi andalan Leeds United. Ia yang bakal tampil di Premier League di musim baru 2025 sampai 2026. Secara kualitas, Struijk adalah pemain bertahan modern, kuat dalam duel udara, tenang menguasai bola, dan piawai membangun serangan dari belakang. Dengan postur tinggi menjulang dan pengalaman bermain di Inggris, Struijk akan mencuri tambahan kekuatan luar biasa untuk lini belakang Indonesia. Jika bersedia membela Garuda dan proses naturalisasi bisa tuntas, Indonesia bakal punya pemain yang sangat bagus. Hasil super mulus atas Vietnam di matchday ini membuat Harimau Malaya kini nggak imonemen lagi dengan namanya pemain keturunan, di mana 8 tambahan pemain naturalisasi mereka berhasil memberikan efek instan. Dan terbaru, perkembangan Federasi Sepak Bola Malaysia yang mengklaim memiliki 37 pemain naturalisasi baru asal Argentina. Jumlah ini masih belum teridentifikasi, namun hanya nama-nama yang sudah masuk dalam radar incaran. Akan tetapi, proyek naturalisasi Malaysia belum berhenti. Dikutip dari Metro, Malaysia masih berencana menambah sejumlah pemain baru. Pelatih kepala timnas Malaysia, Peter Klamoski, mengaku terkejut dengan jumlah pemain potensial tersebut. Ia menyebut hal ini merupakan hasil dari kerja keras manajemen timnas dalam menjalin komunikasi dengan pemain diaspora. Ada banyak pemain keturunan di luar negeri yang juga pemain Malaysia. Namun mereka perlu melalui proses tertentu untuk bisa mewujudkannya bersama Harimau Malaya, kata Klamoski, dilansir dari Metro. Jika proses verifikasi berjalan lancar, Malaysia diyakini akan terus memperkuat tim nasional dengan pemain-pemain berkualitas dari Amerika Selatan. Hal ini berpotensi menjadikan Malaysia sebagai pesaing serius di kawasan Asia Tenggara dan menambah tekanan bagi rival seperti Vietnam yang akan kembali menghadapi Malaysia pada leg kedua. Bisalah persaingan ketat di kualifikasi Piala Asia membuat kedua negara
nggak mungkin saling berbagi poin. Semuanya ingin memaksimalkan potensi. Vietnam mencoba memulai manuver. Jika dulu fansnya menyindir timnas Indonesia karena menggunakan, kini waktunya Nguyen bakal menelan ludahnya sendiri. Waktu terus berjalan, dan masing-masing tim AFF U23 saat ini sudah mempersiapkan semaksimal mungkin demi laga krusial tersebut. Sementara dalam persiapan timnas U23 Indonesia ini, beberapa pemain sudah dipanggil, namun 2 pemain muda Persib diketahui batal dipanggil. Persib Bandung sebelumnya mengumumkan bahwa terdapat 5 pemain yang dipanggil ke timnas U23 Indonesia. Pengumuman ini didasari oleh surat yang diterima Persib dari PSSI pada 13 Juni lalu. Dari surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi tersebut, disebutkan ada 5 pemain yang dipanggil, yakni Kakang Rudianto, Robida, Ruiz, Muhammad Raka, Safaka Bilhuda, Fitrah Maulana Muhammad Ridwan, dan Putra Seva Sagasi. Akan tetapi, saat PSSI mengumumkan secara resmi daftar 30 nama pemain yang dipanggil ke timnas U23 Indonesia, ada 2 nama pemain Persib yang menghilang dari daftar awal surat pertama dari PSSI. 2 pemain Persib yang dipastikan batal bergabung dengan timnas U23 Indonesia, yakni Raka Safaka Bilhuda dan Fitrah Maulana Muhammad Ridwan. Dalam surat pembatalannya, dijelaskan bahwa tadi panggilnya 2 pemain ini dilakukan sesuai dengan perubahan susunan pemain dari pelatih timnas U23 Indonesia, Gerald Feinenberg. Dengan ini, PSSI menyampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan pemain dari pelatih timnas U23, PSSI membatalkan pemanggilan pemain atas nama saudara Muhammad Raka Safaka Bilhuda dan saudara Fitrah Maulana Muhammad Ridwan. Tulis surat PSSI sebagaimana yang dikutip dari laman resmi Persib. Dalam surat ini juga, PSSI mengucapkan terima kasih atas kerja sama Persib. Selain itu, mereka juga berharap ke depannya 2 pemain ini bisa bergabung dengan tim nasional. Pemain keturunan yang ada di skuad Garuda Muda. Seperti yang kita tahu, update TN tentang perkembangan timnas U23 saat ini sudah mulai terlihat hilangnya. 30 nama pemain telah resmi dipanggil pelatih timnas U23, Gerald Feinenberg. Namun, yang menarik adalah 3 diantaranya merupakan pemain keturunan. Nah, berikut nama-nama pemain itu. Pertama, Victor Detang. Lahir 20 tahun silam, pesepak bola PSN Makassar ini berposisi sebagai penyerang. Detang diketahui memiliki darah Kanada dari ibunya dan darah Kupang dari sang ayah. Pemain satu ini sudah sempat membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF ke 2024. Tentu saja, ini patut dinanti seperti apa performanya di timnas Indonesia U23. Kedua, Brandon Koeneman. Pemain Arema FC ini ternyata memiliki darah keturunan Jerman. Brandon adalah putra dari ex-pas sepak bola timnas Koeneman serta mantan pelatih timnas putri Indonesia. Kedati punya darah Jerman, Brandon dan sang ayah lahir di Indonesia. Bahkan, ia cukup faksi berbahasa Jawa. Ini adalah kesempatan emas bagi Beke berpostur jangkong itu untuk membuktikan diri. Ketiga, Jens Raven. Pemain satu ini lahir dan besar di Belanda. Raven memang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNI pada ke-2024. Bisa dibilang, penyerang FC Dordrecht ini satu-satunya pemain keturunan hasil naturalisasi di skuad Vandenberg. Padahal, ada beberapa nama yang diperkirakan akan dipanggil seperti Vargener, Justin Hopner, dan Rafael Stray. Keempat,
ex-pelatih timnas U23 kirim peringatan untuk Gerald Vandenberg, komposisi pemain timnas Indonesia U23 yang telah diracik oleh Gerald Vandenberg mendapat protan dan peringatan oleh mantan pelatih timnas U23 sebelumnya, yaitu Rahmat Darmawan. Seperti diketahui, Gerald dan anak asuhnya tengah dihadapi dengan 2 turnamen penting. Mereka akan berpartisipasi di ASEAN Cup U23 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026.